Halo Sobat Konoha, kembali berjumpa di video Mimin. Di awal video diperlihatkan Obito yang terbaring di tempat tidur. Tanpa tangan sebelah kanan dan tanpa mata sebelah kiri. Dan dua makhluk penjaganya. Obito terbangun dan dua makhluk itu menanyakan keadaan Obito. Lalu Obito menjawab, buruklah kelihatannya kan. Sudah berapa lama aku di sini, rasanya baru sebentar. Dua makhluk itu pun berbincang-bincang dengan Obito. Mereka mengatakan bahwa mereka tercipta dari patung Gedo yang tidak perlu makan, tidak perlu toilet dan tidak perlu buang air besar. Dua makhluk ini juga menjelaskan bahwa berkat tubuh yang dikenakan Obito di sebelah kanannya lah Obito bisa bertahan hidup tanpa makan dan minum. Dua makhluk itu rupanya ditugaskan oleh Madara untuk mengawasi Obito dan membantu masa penyembuhan Obito. Lalu Obito berkata, jadi dia membuat boneka-boneka berisik ini untuk mengawasiku, padahal dia sendiri terus tiduran seperti itu. Rupanya Madara berada di tempat yang sama dengan Obito. Obito ingin keluar dari tempat itu dan segera kembali ingin bertemu dengan Kakashi dan Rin. Tetapi di tempat itu tidak ada jalan keluar, Madara telah menutupi jalan itu dengan batu besar. Dua makhluk itu berbisik-bisik, lalu berkata, apa kami boleh bertanya, saat panggilan alam, maksudnya, bagaimana rasanya saat kau merasa ingin buang air besar? Tentu pertanyaan itu membuat Obito kesal. Lalu Obito bertanya, di mana teman-teman kalian? Lalu mereka menjawab, sepertinya mereka keluar untuk mengintai. Obito terkejut, lalu berkata, jadi kalian bisa keluar dari tempat ini. Lalu mereka menjawab, kami semua bisa menembus tanah. Obito pun menghela nafas lalu berkata, dan aku sendiri yang terkunci di sini. Kemudian dua makhluk itu menjelaskan kenapa Madara membawa Obito ke tempat itu, yaitu tentang rencana Madara yang akan menyingkirkan semua hal buruk dari dunia ini, dan membawa mereka semua ke dunia mimpi, yang penuh dengan hal-hal baik. Lalu makhluk putih itu berkata, justru karena mimpi, semua yang kamu mau bisa terkabul, entah itu orang mati juga bisa dibangkitkan. Obito menghela nafas, lalu berkata, ini tambah aneh, mana bisa aku mengerti seperti itu. Kalau kau memiliki kekuatan sebesar Madara segalanya akan mungkin, ucap makhluk itu. Lalu Obito berkata, cuma begitu, sayangnya aku tidak tertarik. Kemudian Obito berusaha bangun dari tempat tidurnya, berusaha untuk keluar dari tempat itu untuk bertemu dengan Kakashi dan Rin. Obito berusaha berjalan sambil mengingat masa-masa bersama teman-temannya. Dan Obito hampir terjatuh, makhluk itu segera menolongnya. Obito mengingat masa-masa indahnya, dia memegang sebuah foto dan di dalam foto itu ada Rin. Wanita yang ia cintai, dan di foto itu juga ada Kakashi yang selalu membuat Obito kesal. Akhirnya Obito mulai kembali bisa berjalan, dan mulai melatih tubuhnya. Hari demi hari Obito melatih tubuhnya, agar kembali kuat seperti sedia kala. Lalu Obito berkata, aku mulai terbiasa, sedikit lagi, aku akan bersama kalian lagi, Rin, Kakashi. Harapan itulah yang membuat Obito kuat menjalani harinya. Tiba-tiba makhluk putih itu muncul, dan mengatakan bahwa dia baru melihat keadaan di luar dan melihat bahwa Rin dan Kakashi sedang dalam kesulitan. Tentu hal itu membuat Obito terkejut dan penasaran. Makhluk itu juga mengatakan bahwa Rin dan Kakashi sedang dikepung oleh ninja-ninja dari desa kabut. Obito bangun dan berlari serta meninju batu yang menutupi jalan keluarnya. Tentu usaha itu sia-sia. Lalu salah satu dari makhluk itu mendatangi Obito, lalu berkata, dengan tubuh labil seperti itu, kau tidak akan bisa menghancurkan batu itu. Kemudian makhluk itu menawarkan diri, agar Obito menggunakan tubuhnya. Seketika tubuh Obito diselimuti oleh makhluk itu. Setelah itu Obito mampu menghancurkan batu yang menghalangi jalan keluarnya. Batu itu pun hancur. Lalu Madara terbangun dan bertanya, kau sudah akan pergi. Obito berkata, aku berterima kasih karena sudah menyelamatkanku, tapi aku harus pergi. Lalu Madara berkata, kau terlalu terburu-buru, masih terlalu cepat berterima kasih kepadaku. Obito mengatakan bahwa ia mungkin tidak akan kembali lagi. Tetapi Madara yakin bahwa Obito akan kembali lagi. Lalu Obito berkata, Oi Putih, di mana lokasi Rin dan Kakashi, sekarang juga bawa aku ke tempat mereka. Lalu Obito keluar dari tempat itu dan menuju tempat di mana Kakashi dan Rin berada. Makhluk itu mengatakan bahwa Rin dan Kakashi sekarang sedang benar-benar terkepung oleh para ninja dari desa kabut. Yang mana para ninja itu adalah Jonin. Obito pun bertanya di mana Guru Minato. Makhluk itu menjawab, bahwa Minato sedang berada di misi yang berbeda. Di perjalanannya Obito mengingat saat-saat di ujung kematiannya,
dia meminta Kakashi untuk menjaga dan melindungi Rin. Obito berusaha sekuat tenaganya untuk cepat mencapai tempat Rin dan Kakashi berada. Tiba-tiba di dalam perjalanannya Obito melihat ledakan. Lalu berkata, "Kupikir hujan, tapi ternyata ledakan." Obito pun bergegas menuju tempat ledakan itu berasal. Tiba-tiba di perjalanannya Obito seperti melihat Rin. Lalu berkata, "Apa yang terjadi? Berhentilah membuat penglihatan yang aneh." Obito pun tiba dan terkejut melihat apa yang terjadi. Kakashi menusuk Rin dengan chidorinya. Tentu bukan hal seperti ini yang ingin dilihat oleh Obito. Mangekyo saringan Obito bangkit. Obito marah dan mengamuk. Obito menyerang para ninja dari desa kabut itu, satu persatu para ninja itu berhasil dikalahkan oleh Obito. Amarah Obito seperti tidak terkendali. Obito menghajar setiap ninja yang berada di depannya. Para ninja itu berkata, "Makhluk apa dia? Dia menggunakan jurus yang aneh." Obito kembali menyerang, semua ninja yang terkena serangan Obito seketika mati di tempat. Serangan ninja itu tidak mengenai Obito. Obito memukul para ninja itu dengan sekuat tenaganya. Para ninja itu berkata, "Apa-apaan dia?" Ninja-ninja itu berusaha untuk mundur. Tapi Obito tidak membiarkannya. Singkat cerita, semua ninja itu mati di tangan Obito. Terima kasih sudah menonton. Sampai bertemu di video Mimin berikutnya.